Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dengan nomor induk mahasiswa I01202343, kelas Hukum Perdata angkatan 2020. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Jaminan dengan dosen pengampu Ika Novitasari SHMH. Di sini kami beranggotakan 2 orang, saya sebagai pemateri pertama dan rekan saya dengan Anggara sebagai pemateri kedua. Materi yang akan kami paparkan yaitu tentang hipotetik pesawat udara. Ada 4 sub materi. Pertama, tentang pengertian hipotetik dan bagaimana ciri-ciri hipotetik. Kedua, objek dan subjek dari hipotetik. Ketiga, tentang hipotetik pesawat udara. Dan keempat, tentang sistem pendaftaran hipotetik pesawat udara. Jadi, pengertian dari hipotetik dalam pasal 1162 KUH Perdata menyatakan hipotetik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Mengenai ciri-ciri hipotetik, yang pertama itu benda jaminan hipotetik yang menjadi objek hipotetik yaitu kebendaan yang tidak bergerak. Yang kedua, hipotetik merupakan lembaga hak jaminan untuk pelunasan utang yang sebelumnya diperjanjikan dalam suatu akta. Ketiga, pemegang hipotetik tidak diperkenankan untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan yang dihipotekan tersebut. Yang keempat, memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegang hipotetik. Selanjutnya, objek hipotetik. Pasal 1164 KUH Perdata menyebutkan objek hipotetik yaitu pertama, benda tak bergerak yang dapat dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya. Kedua itu hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya. Ketiga, hak numpang, karan dan hak usaha. Keempat, bunga tanah baik yang dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah. Kelima, bunga seperti semula. Keenam, pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak asli merupakan yang melekat padanya. Termasuk benda-benda tak bergerak adalah hak atas tanah, kapal laut, dan pesawat terbang. Hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka hipotetik atas tanah menjadi tak berlaku lagi. Tetapi yang digunakan dalam pembebanan hak atas tanah tersebut adalah hak tanggungan. Mengenai subjek dari hipotetik, yakni mereka yang membentuk perjanjian penjaminan hipotetik yang terdiri atas pihak yang memberikan benda jaminan hipotetik yang dinamakan dengan pemberi hipotetik dan pihak yang menerima benda jaminan hipotetik yang dinamakan dengan pemegang hipotetik. Bertalian dengan subjek hipotetik ini, ketentuan dalam pasal 1168 KUH Perdata menyatakan bahwa hipotetik tidak dapat diletakkan selainnya oleh siapa yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renggara. Saya akan lanjut ke materi pertama tadi, yaitu hipotek atas pesawat udara. Ketentuan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 menyatakan pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani oleh hipotek. 2. Hipotek pada pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus didaftarkan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Terdapat beberapa alasan yang dilazimkan turut dipertimbangkan oleh pihak penerima jaminan kreditor pesawat udara, mengingat adanya risiko melekat udara sebagai jaminan, yaitu berkurangnya nilai sudut teknis suatu pesawat udara karena penggunaan yang terus menyebabkan harga pesawat udara tergantung sekali pada perawatan dan perbaikan. Pesawat sangat peka terhadap berbagai bahaya dan kemungkinan terjadi kecelakaan. Suatu pesawat udara selalu berpindah tempat, terutama pesawat yang digunakan untuk pengangkutan internasional, sehingga dapat menyulitkan pihak memberi modal kreditor maupun pemegang hak lainnya yang akan mengadakan eksekusi pesawat tersebut. Berikutnya yaitu sistem pendaftaran hipotek pesawat udara. Dalam pasal 1171 KUH Perdata menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris.
Kepentingan debitur terlindungi apabila perjanjian hipotek dilakukan dengan akta hipotek. Hal tersebut termuat dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menjelaskan bahwa notaris berwenang dalam pembuatan akta hipotek saudara. Pendaftaran perjanjian hipotek saudara dilakukan oleh pejabat, oleh menteri, serta memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan sertifikat hipotek saudara (SHPU), menyimpan dan memelihara serta menghapuskan daftaran perjanjian hipotek saudara. Pendaftaran yang dilakukan harus memuat tanggal pendaftaran, alamat terakhir kreditor maupun debitor secara lengkap, jangka waktu pelunasan utang, dan persyaratan pembebanan utang. Pendaftaran hipotek saudara merupakan kewajiban dengan ancaman batal demi hukum. Pasal 1179 KUH Perdata menjelaskan bahwa pendaftaran hipotek harus dilakukan dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dalam hal yang dilakukan dalam buku daftar hipotek saudara yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjukkan oleh Menteri dengan ancaman batal demi hukum. Perjanjian hipotek saudara baru mengikat para pihak ketiga pada saat didaftarkan dalam buku daftar hipotek saudara, sedangkan kreditor dalam debitur terikat terhitung sejak ditandatangani para pihak dalam notaris di depan notaris. Itu saja materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.